Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Solida, kami akan membahas mengenai pembuatan pengembangan produk solida, yaitu tablet floating ranitidin HCl. Pada materi kali ini disusun oleh kelompok 13 dari Farmasi 5A yang beranggotakan Melia Sinta, Niken Oktaviani, Rizky Natasha Aurelia, dan Tasya Yusti Hanan P. Yang pertama, kami akan membahas mengenai sediaan tablet. Tablet adalah sediaan padat kompak yang dibuat secara keempat cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler. Kedua permukaannya rata atau cembung. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan sediaan tablet. Untuk kelebihannya yaitu ada ringan, mudah dalam pembungkusan, pemindahan dan penyimpanan. Pasien menemukan kemudahan untuk membawanya dan tidak perlu menggunakan alat bantu seperti sendok untuk pemakaiannya. Untuk kekurangan, beberapa obat tidak dapat dikempam menjadi padat dan kompak, dan obat rasanya pahit. Obat dengan bau yang tidak dapat dihilangkan atau obat yang peka terhadap kelembaban udara perlu pengapsulan atau penyelubungan dahulu sebelum dikempa, atau bila mungkin, atau memerlukan penyalutan dahulu. Pada pembuatan pengembangan produk solida yang kami gunakan yaitu sediaan tablet floating. Alasan sediaan tablet floating yang digunakan, floating system adalah sistem dengan densitas kecil sehingga memiliki kemampuan untuk mengambang, mengapung, dan dapat tinggal lebih lama di lambung. Tujuan dibuat sediaan dengan floating system yaitu untuk mengurangi fluktuasi konsentrasi obat di dalam plasma dan meningkatkan gastric residence time atau GRT. Sistem pemberian obat floating meminimalkan iritasi mukosa karena obat memiliki kepadatan massa lebih rendah dari cairan lambung. Selanjutnya ada gambaran umum ranitidin HCl. Ranitidin HCl adalah golongan histamin H2 reseptor antagonis yang aktif secara luas digunakan pada kasus ulkus lambung, ulkus duodenum, Zollinger-Ellison syndrome, penyakit gastroesofagus, esofagitis erosif, dan ulkus karena induksi NSAID. Kemudian gambaran umum ranitidin HCl. Waktu paro ranitidin HCl yaitu 2-3 jam. Bioavailabilitas absolut ranitidin yaitu 50-60%. Dosis 300 mg ranitidin HCl akan terjadi fluktuasi kadar dalam plasma, sehingga perlu alternatif pelepasan secara lepas lambat atau sustained release untuk mengontrol pelepasan ranitidin. Bentuk sediaan lepas lambat yang baik untuk pengenataan ranitidin HCl yaitu bentuk gastro-retentive sistem floating muscoadhesive drug delivery system. Sistem pelepasan obat ini diharapkan dapat meningkatkan penghantaran obat di lambung secara terus-menerus dalam periode waktu yang lama, sehingga bioavailabilitas ranitidin HCl dapat meningkat. Alasan ranitidin HCl sebagai zat aktif yang digunakan, yaitu ranitidin digunakan untuk mengurangi jumlah asam lambung yang diproduksi yang dapat membantu dalam pengobatan borok yang ada dan membantu mencegah pembentukan MAH dan juga mulas dari reflux asam. Ranitidin hidroklorida digunakan sebagai tablet floating untuk pengiriman obat intragastrik untuk mencapai obat yang berkepanjangan. Preformulasi ranitidin HCl, nama lainnya yaitu CH13H22N4O3SHCl. BM-nya yaitu 350,87. Pemeriannya yaitu serbuk hablur, putih sampai kuning pucat, praktis tidak berbau, peka terhadap cahaya dan kelembapan. Kelarutannya yaitu sangat mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol. pH-nya yaitu antara 4,5 dan 6. Stabilitasnya yaitu sensitif terhadap cahaya dan lembab, melebur pada suhu lebih kurang 140 derajat Celcius. Kemudian inkopabilitas, mengendap jika dicampur dengan larutan diazepam, opium, alkaloid. Fungsinya yaitu sebagai zat aktif atau anti tukak. Penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik,
tidak tembus cahaya. Data preformulasi bahan eksipien, yaitu ada magnesium stearat. Rumus strukturnya yaitu CH3 CH2 16COO2 Mg. Bobot molekul 591,34. Pemakaiannya yaitu digunakan di dalam formulasi farmasetika sebagai lubrikan dengan konsentrasi antara 0,25 sampai 5%. Pemerian bubuk yang sangat halus berwarna putih muda diendapkan atau digiling, tidak dapat ditembus dengan kepadatan massal yang rendah, memiliki aroma samar asam stearat dan rasanya yang khas. Kelarutan praktis tidak larut etanol 95%, eter dan air. Sedikit larut dalam benzen hangat dan etanol 95% hangat. Stabilitas dan penyimpanan. Stabil dan disimpan di wadah yang kering dan tertutup rapat. Inkompatibilitas tidak cocok dengan asam kuat, alkali, dan garam besi. Kemudian povidon atau PVP. Bobot molekulnya 2500 sampai 3000. Pemerian serbuk halus, putih hingga putih krem, tidak berbau atau hampir tidak berbau, sangat higroskopis. Kelarutan sangat larut dalam asam, kloroform, etanol 95%, keton, metanol, dan air. Praktis tidak larut dalam eter, hidrokarbon, dan minyak mineral. Stabilitas warna povidon berubah gelap dengan pemanasan pada suhu 105 derajat Celcius dan terjadi penurunan kelarutan dalam air. Stabil pada pemanasan 110 sampai 130 derajat Celcius yang sebentar. Sterilisasi dengan uap tidak mengubah karakteristik povidon. Larutan povidon mudah terkontaminasi oleh jamur olah karena itu perlu ditambahkan pengawet. Kemudian inkompatibilitas dapat membentuk molekular aduk dalam larutan dengan sulfatiazol, natrium salisilat, asam salisilat, fenobarbital, tanin, dan bahan lain. Efek dari beberapa pengawet seperti timerosal dapat berubah merugikan ketika terbentuk kompleks dengan povidon. Kemudian TALC, rumus empiris Mg6 Si2O5 4OH4. Deskripsi sangat halus, putih hingga putih keabu-abuan, tidak berbau, tidak dapat ditembus, tidak mengandung bubuk kristal. Kelarutan tidak larut dalam asam encer dan alkali, pelarut organik, dan air. Inkompatibilitas tidak cocok dengan senyawa amonium kuartener. Aplikasinya yaitu digunakan sebagai penghambat disolusi dalam pengembangan produk pelepasan terkontrol, sebagai pelumas dalam formulasi tablet, dalam pelapis bubuk baru untuk pelet pelepasan panjang, dan sebagai adsorban. HPMC berat molekul berkisar antara 10.000 sampai 150.000. Deskripsi bubuk putih lembut, hambar, krem. Kelarutan larut dalam air dingin, praktis tidak larut dalam kloroform, etanol 95% dan eter, tetapi larut dalam campuran etanol dan diklorometana. Stabilitas dan penyimpanan stabil meskipun sedikit higroskopis. Bahan curah harus disimpan dalam wadah kedap udara di tempat yang sejuk dan kering. Peningkatan suhu mengurangi viskositas larutan. Inkompatibilitas hipromelase tidak kompatibel dengan beberapa agen pengoksidasi. Metode pembuatan: suatu bentuk selulosa yang dimurnikan yang diperoleh dari serat kapas atau bubur kayu direaksikan dengan larutan natrium hidroksida untuk menghasilkan selulosa alkali bengkak yang secara kimia lebih reaktif daripada selulosa yang tidak diobati. Selulosa alkali kemudian diperlakukan dengan klorometana dan propilena oksida untuk menghasilkan metil hidroksipropil eter selulosa. Produk
reaksi berserat kemudian dimurnikan dan ditumbuk menjadi bubuk, butiran atau seragam yang halus. Sodium bikarbonat, rumus NaHCO3, sifat fisika kimia, bobot molekul 84,01, warna putih, tidak berbau, rasa salin atau sedikit basah, kepadatan 0,869 sampai dengan 2,173 gram per cm kubik, kelarutan larut dalam air, praktis tidak larut dalam etanol 95% dan eter, tidak titik lebur 270 derajat Celcius dengan penguraian. Stabilitas dan penyimpanan, sodium bikarbonat stabil di udara kering tetapi perlahan terurai di udara lembab dan karenanya harus disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat kering yang sejuk. Inkompatibilitas, bereaksi dengan asam, garam asam dan banyak garam alkaloid dengan evolusi karbon dioksida. Sodium bikarbonat juga dapat mengintensifkan penggelapan salisilat dalam campuran bubuk, kelembaban atmosfer atau air kristalisasi dari bahan lain cukup untuk natrium bikarbonat untuk bereaksi dengan senyawa seperti asam borat atau tawas. Dalam campuran air yang mengandung substrat bismut, natrium bikarbonat bereaksi dengan asam yang dibentuk oleh hidrolisis garam bismut. Metode pembuatan sodium bikarbonat diproduksi baik dengan melewatkan karbon dioksida ke dalam larutan natrium karbonat jenuh dingin atau melalui proses amonia soda di mana amonia pertama dan kemudian karbon dioksida dilewatkan ke dalam larutan natrium klorida untuk mengendapkan natrium bikarbonat, sementara amonium klorida yang lebih larut tetap dalam larutan. Yang selanjutnya yaitu formulasi nama bahan. Yang pertama yaitu ranitidin dengan bobot bahan 500 mg, yang kedua HPMCE5 bobot bahan 90 mg, yang ketiga HPMCK 100 m dengan bobot bahan 60 mg, yang keempat aerosol dengan bobot bahan 45 mg, yang kelima itu PVP K30 dengan bobot bahan 2 mg, yang keenam yaitu sodium bikarbonat dengan bobot bahan 50 mg, yang ketujuh yaitu citric acid 40 mg, yang selanjutnya Mg stearat dengan bobot bahan 7 mg, yang terakhir yaitu talc dengan bobot bahan 6 mg. Tablet floating dari ranitidin HCl disiapkan dengan teknologi effervescence dengan metode granulasi basah. Ranitidin HCl ditimbang secara akurat dan dilewati melalui ayakan 30. Polimer HPMCE5, HPMCK 100 m dan semua eksipien lainnya dilewatkan melalui saringan 40. Bahan yang diayak dicampur tanpa penambahan magnesium stearat dan bedak. Air suling ditambahkan ke campuran obat kering dan eksipien secara perlahan dan massa basah dicampur untuk mendapatkan konsistensi adonan yang diinginkan. Massa pucat melewati saringan stainless steel 16 untuk membentuk butiran. Butiran dikeringkan dalam oven udara panas pada suhu 50 derajat Celcius selama 20 menit dan dicampur dengan magnesium stearat dan glidan talc. Campuran terakhir dikompres ke dalam tablet menggunakan rotary tablet pukulan tunggal. Selanjutnya, evaluasi studi preformulasi dan formulasi. Parameter preformulasi. Sudut istirahat. Cos sama dengan tan kurang dari 1. H per R, di mana H dan R adalah tinggi dan jari-jari tumpukan granul. Yang kedua, bulk density sama dengan massa atau volume. Yang ketiga, tapet density. Tapet density sama dengan berat butiran
per volume butiran yang disadap. Yang keempat, compressibility index or coarse index. CL sama dengan TD dikurang DB per TD dikali 100 meter, di mana TD sama dengan kerapatan yang disadap dan BD sama dengan kepadatan. Hasil dari parameter preformulasi ditunjukkan oleh tabel berikut. Sudut istirahat 25,4, bulk density 0,45, tapet density 0,51, compressibility index 11,76, Hausner ratio 1,13. Evaluasi tablet variasi berat sama dengan presentasi penyimpangan sama dengan berat individu dikurang berat rata-rata atau berat rata-rata dikali 100. Uji kekerasan. Kekerasan tablet ditentukan menggunakan Monsanto Hardness Tester. Kerapuhan sama dengan kerapuhan adalah ukuran kekuatan tablet. Floating time sama dengan waktu mengambang adalah waktu di mana tablet mengapung dalam media disolusi. HCl 0,1 N termasuk waktu jeda mengambang. Floating lag time sama dengan daya apung in vitro ditentukan dengan menentukan waktu jeda mengambang, yaitu periode waktu antara menempatkan tablet di media dan tablet mengambang. Estimasi kandungan obat sama dengan 5 tablet ditimbang secara individual dan obat diekstraksi dalam 0,1 NaCl. Solusi yang dihasilkan disaring melalui membran 0,45 mikrogram. Absorbansi diukur pada 315 nanometer setelah pengenceran yang sesuai menggunakan Shimadzu UV 1601 double beam spektrofotometer. Selanjutnya, studi rilis in vitro. Studi pelepasan in vitro drug dilakukan dengan menggunakan alat uji disolusi USB Pedal 2. Selanjutnya, kinetika pelepasan obat. Data yang diperoleh dari penelitian in vitro relase dipasangkan ke berbagai persamaan kinetik untuk mencari tahu mekanisme pelepasan obat dari tablet matriks gastroretentif rilis berkelanjutan. Tabel evaluasi studi ranitidin HCl floating tablet. Kekerasannya 4,91, kerapuhan 0,17, berat rata-rata 599, kandungan obat 98,45, waktu jeda apung 90 sek. Total floating time 24 hr. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.